Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sejauh ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melewati hari-hari ini meskipun kondisi kita cukup mencekam dan cukup memprihatinkan saat ini. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan warga masyarakat Longlanuk untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu adalah yang pertama, kita selalu menggunakan masker, baik kita saat kita keluar rumah atau mungkin ketika kita di dalam rumah ada tamu yang berkunjung ke rumah kita dan kita wajib menggunakan masker. Kemudian kita sering mencuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak. Lalu kalau bisa kita kurangi mobilitas atau kita kurangi kebiasaan kita untuk keluar dari rumah kalau memang dirasa tidak terlalu penting. Kalau hanya untuk cari hiburan atau berhaving fun, kita kurangi itu. Jika dirasa mungkin kita kurang sehat, ada gejala demam, pusing, sesak bernapas, pilek, hidung tersumbat, kemudian hilangnya indera penciuman dan indera perasa kita, maka sesegera mungkin kita menghubungi Satgas Covid. Kami akan melakukan tindakan secepatnya meskipun mungkin tengah malam. Nah, jadi kita manfaatkan grup WhatsApp keluarga besar Longlanuk untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Kelemahan kita adalah di Longlanuk ini karena kita sudah merasa selalu dekat, sudah terlalu dekat antara satu dengan yang lain, bahkan kita sudah merasa berkeluarga, lebih dari keluarga, oh dia teman saya dan sebagainya, sehingga kita merasa bahwa memakai masker sudah tidak begitu penting lagi, menjaga jarak sudah tidak begitu penting lagi. Padahal bisa saja mungkin dia yang dekat dengan kita pada saat itu dia membawa virus ke dalam rumah kita. Nah, ini yang sering terjadi. Lajunya penyebaran virus di Berau ini karena kita sudah terlena dengan kebiasaan, oh saya sudah terbiasa tapi saya tidak kena gitu. Tetapi siapa yang sangka bahwa hari ini kita sangat memprihatinkan kondisi kita di Kabupaten Berau ini. Rapid test, antigen, PCR dan sebagainya merupakan alat untuk mengetahui apakah kita terinfeksi virus corona atau tidak, karena itu hanya satu-satunya alat yang kita pakai, yang kita gunakan sekarang ini untuk mengetahui apakah kita sudah terinfeksi atau tidak. Mengapa? Supaya kami tahu cara penanganan yang tepat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau kita tidak tahu bahwa Anda sedang terpapar, ya kita juga sulit untuk menangani. Dan itu berpotensi untuk menulari orang yang Anda sayangi di rumah Anda. Dan semakin lambat ditangani, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena virus kalau sudah menyebar, sudah menggandakan dirinya, virus ini menggandakan diri di dalam paru-paru kita semakin banyak jumlahnya, maka di paru-paru kita itu akan seperti putih dan infeksi paru-paru. Dan bisa jadi mungkin banyak lendir yang akan di paru-paru kita, sehingga kita kesulitan bernapas. Sementara kita kekurangan alat-alat medis di sini sangat terbatas. Nah, tentu kami tidak ingin hal itu terjadi. Kami tetap ingin bahwa Anda dirawat di Longlanuk, bukan di rumah sakit. Sebab ketika Anda dirawat di rumah sakit, maka di sana tidak ada orang yang menjenguk bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada orang yang membesuk bapak-bapak ibu-ibu. Anda sendiri di sana. Anda mau makan, mau minum, Anda sendiri di sana. Keluarga tidak boleh ke sana. Yang ada di sana hanya perawat. Nah, itu yang kami tidak inginkan, makanya kami memberikan informasi penting kepada bapak-bapak ibu-ibu. Ditambah lagi rumah sakit kita memang sudah sangat penuh. Jumlahnya di sana sudah sangat banyak, sehingga sebagian diantara ditaruh di hotel-hotel atau di lorong-lorong. Jadi rumah sakit Abdul Ripai Tanjung Redep itu sudah penuh. Jadi kalau kita berharap bahwa kita masih bisa ditangani di sana, iya memang di UGD-nya iya. Tapi pada waktu kita sudah di ruangan, itu kapasitas medis kita sangat terbatas untuk menangani. Jika di rumahmu masih ada yang positif atau terpapar, maka Anda wajib karantina mandiri di rumah. Karena di rumah kita masih ada orang yang positif. Nah, jadi kita wajib karantina. Seperti kami misalnya, istri saya kontak dengan salah satu pasien yang dinyatakan positif, maka kami serumah wajib karantina. Nah, jadi syukurlah hasilnya sore ini bahwa dia negatif. Tetapi bukan berarti ketika dia dinyatakan negatif, dia sudah bebas berkeliaran ke sana sini. Karena bisa saja justru itu yang sangat berbahaya.
dia bisa terpapar virus yang lain begitu dengan dari orang lain. Nah, itu bisa membahayakan kami sekeluarga. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita tetap jaga keluarga kita. Ketika Long Lanuk ini sudah terpapar virus, jadikan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk mendeteksi setiap bahaya yang ada. Jadi apabila ada gejala-gejala yang berat, maka kami pun akan tidak berani juga menangani di Kampung Long Lanuk ini ketika ada gejala berat. Itu pasti akan kami rujuk ke rumah sakit. Kami tidak mau mengambil resiko untuk bapak-bapak, ibu-ibu dirawat di Kampung Long Lanuk. Kami akan pasti rujuk. Sementara rumah sakit sudah penuh. Dan ketika Anda dirawat di sini itu pun sulit. Karena kapasitas yang saya bilang tadi itu, alat medis kita terbatas. Makanya kita harus menjaga diri. Dan bukan niat jahat kami ketika kami ingin agar bapak-bapak, ibu-ibu untuk dites. Tetapi untuk memberikan penanganan yang tepat kepada kita. Jadi jangan sampai ketidakjujuran kita itu mencelakakan seisi rumah kita, orang-orang yang kita sayangi. Takut nanti saya tidak siap menerima keadaannya Pak Kakam. Nanti kalau misalnya saya positif bagaimana nanti gitu. Jangan takut.